warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana adik-adik sekalian, abang, adik, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini kita materi yang ke-10 ya. Sebelumnya, sebagaimana yang sudah lalu, kita doa terlebih dahulu. Kemudian yang minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minggu lalu pelajaran kita tentang bagaimana membuat diskusi yang sehat, bukan diskusi yang sakit atau cacat. Jadi kemarin alhamdulillah sudah selesai, sudah clear materi yang lalu. Sekarang kita masuk materi yang ke-11 tentang pelajaran retorika, yaitu kesalahan dan kesesatan berpikir. Di sini ada yang tahu apa sebenarnya apa itu kesesatan, apa itu kesalahan? Boleh yang tahu angkat tangan? Kesalahan itu sesuatu baik sengaja atau tidak sengaja, itu namanya kesalahan. Kemudian kesesatan yaitu dia sengaja membuat suatu kesalahan, itu bedanya kesesatan dan kesalahan. Alhamdulillah, untuk materi kali ini kita akan membahas pertama konsep dasar apa itu kesalahan dan kesesatan berpikir, kemudian jenis-jenisnya, kemudian penyebabnya, kemudian solusinya, bagaimana agar bicara kita, diskusi kita atau debat di tempat lain misalnya selalu sehat, tidak ada cacat di dalamnya. Baik, sebelum kita masuk pelajaran, maka kita lihat di proyektor kita ini, kenapa kita harus belajar pentingnya mengetahui kesalahan daripada berpikir. Karena ini sangat fatal, timbulnya propaganda yang tidak diinginkan, kemudian manipulasi sebuah informasi yang seharusnya akurat tidak akurat, kemudian agar terhindar daripada kompetensi kritis yang dimiliki setiap individu, terutama kita sebagai pihak akademis, baik pelajar atau seorang pengajar. Nah, jadi sebelum kita masuk materi, kemudian diskusi, kemudian saya sedikit menjelaskan tentang tujuan kita daripada pelajaran ini. Yang pertama, memahami konsep dasar kesalahan berpikir dalam perspektif logika ilmiah. Ini kalau dasarnya kuat, maka perbicaraan apapun senantiasa lurus. Kemudian mengidentifikasi dan klarifikasikan berbagai kesesatan berpikir. Kemudian menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan manusia rentan terhadap kesalahan berpikir. Nah, sampai sini sudah paham ya? Sudah. Alhamdulillah. Ini kita pembahasan, kemudian tujuan tadi sudah kita ketahui bersama. Lanjut kepada pembahasan materi yang mana agar pencapaian pembelajaran kita berhasil. Yang pertama, pembahasan yang penting yaitu merujuk pada setiap proses penalaran yang menyimpang. Ini yang kita bahas, yang kita pelajari. Kemudian, karena kesalahan berpikir itu sebuah konsep yang lebih spesifik dibandingkan kesalahan berpikir secara umum. Nah, kemudian pembahasan yang lain tentang pengertian dan apa itu kesesatan berpikir. Tadi sudah di awal sudah saya jelaskan bahwasanya kesalahan dan kesesatan itu hampir sama. Nah, cuman kalau kesesatan dia bersifat sengaja. Kalau kesalahan bisa sengaja atau tidak. Kalau dia sengaja bisa diluruskan dengan mudah. Tetapi kalau dia sengaja buat kesalahan, ini yang susah. Ini harus kita pelajari.
Nah, kemudian menurut Matt Mohan, beliau mendefinisikan bahwasanya kesesatan berpikir yaitu sebuah argumen yang terlihat meyakinkan atau valid, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Nampaknya ini betul, tapi sebenarnya salah. Contohnya pacaran ini kan hampir sebuah kegiatan yang susah untuk ditutupi, dan sebenarnya itu sebuah kesalahan. Tapi karena memang salah berpikir seseorang bahwasanya pacaran itu manfaatnya banyak, kemudian sebagainya, akhirnya disalahgunakan pacaran itu dari tidak. Nah, baik adik-adik sekalian, setelah kita menjelaskan tentang pengertian, selanjutnya sebagaimana LPS kita pencapaian pembelajaran selanjutnya itu jenis-jenis kesesatan berpikir. Nah, sebelum kita masuk materi tentang jenis-jenis sampai mungkin pernah belajar atau pernah tahu tentang satu saja jenis kesesatan berpikir. Boleh angkat tangan? Nah, silakan. Jadi contoh jenis-jenis kesalahan berpikir menurut saya itu yang pertama ada ad hominem. Ad hominem itu berarti menyerang pribadi, karakter atau fisik lawan bicara, alih-alih menyanggah argumen atau substansi masalah yang sedang dibahas. Menurut saya. Ya, benar. Baik, terima kasih. Jenis-jenis kesesatan berpikir. Jadi selanjutnya yang saya ingin sampaikan pertama jenisnya relevansi. Apa itu relevansi? Yaitu terjadi ketika sebuah premis tidak berhubungan secara logis dengan kesimpulan tersebut. Jadi tidak nyambung antara maksud dan tujuan dan perbicaraannya. Di sini contohnya ketika diskusi atau debat, karena dia mau kalah atau sudah kalah, untuk menutupi kekalahannya maka dia menyerang pribadi. Yang contohnya seseorang lagi debat atau diskusi, si A, kelompok A dengan kelompok B, kemudian kelompok A sudah kalah secara logis, kemudian dia menyerang hal sesuatu yang tidak penting bagi kelompok B, itu baik berkaitan dengan pribadi, bukan argumen. Seharusnya yang diserang itu baru argumen. Misalnya debat tentang ekonomi Indonesia, tetapi yang diserang adalah tentang pakaian dia, latar belakang dia, tentang keluarganya yang tidak ada hubungannya dengan ekonomi Indonesia. Kemudian yang kedua, ambigu, kesesatan ambigu, yaitu suatu kalimat atau kata yang mana kalimat itu bermakna satu, kemudian karena dia bermakna satu tetapi diputarbalikkan menjadi bermakna dua, yaitu itulah yang membuat seorang ini bingung, ini bagaimana yang benar, akhirnya mudah disalahartikan. Contohnya kata seram, tulisannya sama satu, tetapi diambigukan menjadi dua. Bisa seram dengan jalan seram di kota, kemudian bisa seram seperti takut. Nah, jadi si lawan bicara ini bingung, akhirnya disalahgunakan. Kemudian selanjutnya, apa penyebab kesalahan itu bisa terjadi? Nah, secara garis besar, yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan. Seorang berbicara tanpa ada pengetahuan yang matang, yang lengkap, akhirnya berbicara saja, diskusi saja, akhirnya terjadilah kesalahan, kesesatan. Kemudian adanya tekanan sosial. Seperti tadi saya contohkan, sebenarnya pacaran itu haram dan sebuah aib. Tetapi karena masyarakat banyak yang pacaran, anak mudanya, remajanya,
akhirnya pacaran itu menjadi baik. Itulah namanya kesesatan dalam berpikir dari lingkup perspektif tekanan sosial. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh emosi atau kepentingan. Misalnya seorang pejabat, kemudian seharusnya dia berlaku adil karena ada emosi merasa rugi atau bangkrut, maka dengan kekuatannya jadi disalahgunakan kosakata tersebut. Selanjutnya, cara untuk menghindari kesesatan berpikir, ya baik. Tadi selanjutnya alasan agar kita terhindar daripada kesalahan berpikir, yaitu karena pengaruh hal pribadi seperti emosi, kemudian kepentingan pribadi, proyek pribadi, atau yang lainnya disalahgunakan dan dengan melalui kosakata yang merekayasa. Alhamdulillah, ini pembahasan kita sudah selesai, baik tentang tujuan, penjelasan, kemudian jenis-jenis, dan cara menghindari agar tidak terjadi kesalahan. Maka kita diskusi. Alhamdulillah, diskusi kita sudah selesai. Kemudian boleh salah satu dari kelompoknya boleh membacakan presentasi ke depan. Boleh siapa? Menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai kesalahan berpikir dan kesesatan berpikir. Nah, pada poin kesalahan berpikir, dalam disiplin logika, kesalahan berpikir merujuk pada setiap proses penalaran yang menyimpang dari kaidah-kaidah berpikir yang benar dan sahih. Franz van Imeren dan Rothendorf menjelaskan bahwa kesalahan dalam berargumen terjadi ketika seseorang melanggar aturan-aturan diskusi kritis yang seharusnya dipatuhi dalam suatu perdebatan. Dengan kata lain, kesalahan berpikir bukan semata-mata soal pernyataan yang salah secara faktual, melainkan lebih kepada cacat dalam proses penalaran itu sendiri. Secara umum, terdapat 3 hukum dasar logika yang bila dilanggar dapat mengakibatkan kesalahan berpikir, yaitu yang pertama, hukum identitas atau law of identity yang menyatakan bahwa setiap benda adalah dirinya sendiri. Lalu yang kedua, hukum non-contradiction atau law of non-contradiction yang menyatakan bahwa sesuatu tidak dapat sekaligus benar dan salah. Serta terdapat yang ketiga, yaitu hukum peniadaan kemungkinan tengah dalam sekali tengah atau disebut dengan law of exclude middle yang menyatakan bahwa setiap pernyataan harus bernilai benar atau salah, tidak ada kondisi tengah. Masuk ke poin B mengenai kesesatan berpikir, yaitu kesesatan berpikir atau fallacy merupakan konsep yang lebih spesifik dibandingkan kesalahan berpikir secara umum. Copy, Cohen, dan McMahon mendefinisikan fallacy sebagai argumen. Baiklah, itu tadi adalah hasil dari diskusi kelompok 1 mengenai kesalahan berpikir dan kesesatan berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah, Pak. Nah, baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah membacakan presentasi dari hasil diskusi mereka kalian tadi. Alhamdulillah, diskusi tadi cukup baik. Kemudian karena pelajaran kita sudah selesai, kemudian ya insya Allah kalian sudah paham semua, tinggal mengamalkan. Jadi kesimpulan daripada pembahasan kita, materi kita, yaitu bagaimana sebuah kata atau sebuah kalimat itu disusun dengan kaidah yang benar, sesuai dengan logis yang baik. Kemudian terjadinya kesalahan berpikir disebabkan itu banyak faktor, bias kognitif, kemudian emosi, kemudian keterbatasan pengetahuan, tekanan sosial, dan terakhir penggunaan bahasa yang tidak tepat. Ini yang sering disalahgunakan orang.
Kemudian dengan kita pelajari ini, maka dari hari ini dan seterusnya bagaimana berpikir kita secara logis dan baik. Mungkin inilah hasil materi kita. Insya Allah kita lanjutkan dengan materi selanjutnya di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.